Bagian tangkinya berubah dikit. Is it camera? The brake thumbs brakes like MotoGP. Is it based on request from the rider? So just the thumb riders to make easy for the rider for when cornering or. Yeah, so it's mainly for wheeling. So to wheelie, press the brake. Ini adalah lanjutan video sebelumnya part 3. Ini adalah balapan paling ekstrim sedunia di mana para pembalap MotoGP pun termasuk Valentino Rossi nyerah, Cak. Dan memang ketika EBB lihat langsung race Isle of Man TT, memang benar-benar mengerikan. Seperti apa jalannya balapan dan seperti apa kondisi di pedok, kita akan bedah dalam video spesial buat sampean sambungan part 3 yang disponsori oleh Motul Indonesia. Kita gas langsung, Cak. Kang Bro, IB saat ini ada di jalanan Isle of Man. Dan teman-teman banyak yang nitip ke IBB, gimana Cak dengan aspal dari Isle of Man? Sampai susah. Dan IBB fix katakan aspalnya ini, Cak, sama kayak gini. Kita pun akhirnya sudah masuk ke area pedok, Cak. Dan ternyata setelah menggunakan VIP akses yang diberikan oleh Motul Indonesia, kita pun bisa melihat dari dekat seperti apa kesibukan para pembalap bahkan di starting grid sekalipun. Mantap! Tadi sama udah tahu ya start kayak apa. Oh sorry. Kita ngajak sampai lihat secara dekat dari pedoknya, Cak. Ini penting sekali karena di TV pun jarang disorot ya. Pedok Isle of Man TT sangat berbeda jauh dibandingkan dengan MotoGP yang sangat steril, Cak. Para kru mekanik harus membawa motor dari jarak yang cukup jauh ke lokasi pedok dan tidak jarang mereka pun juga terkena dampak macetnya para pengunjung di lokasi. Dan ini sangat kontras dengan apa yang kita lihat di MotoGP. Asiknya kita terasa menyatu dengan situasi para mekanik dan tim yang sedang sibuk mempersiapkan balapan paling mematikan di dunia. Sebagai informasi, pertama kali digelar tahun 1904 hingga sekarang, balap Isle of Man TT sudah meminta korban 267 pembalap meninggal. Bintangnya sekarang ini adalah sang legendaris John McGuinness, sementara menjadi pembalap terkencang sekarang adalah Peter Higmans. Dan alhamdulillah, Cak, IWB nanti akan mendapatkan kesempatan untuk interview sang legendaris John McGuinness. Jadi ini motor dirubung, Cak. Jangan sama tahu nggak nih tangki bahan bakarnya di sini, tangki bahan bakarnya di sini, tangki bahan bakar luar biasa. Dan bagian sini ada tangan, kakinya di situ. Jangan perhatikan di sini swing armnya, lihat tuh, swing armnya, dan di situ ada buat ngeremnya. Dan bayangin aja. Yang telosor, gila. Engine-nya, mesinnya kelihatan di situ. Dan mesinnya adalah 2 tak. Sebagai informasi buat sampean, Isle of Man TT memiliki beberapa kelas yang dipertarungkan, yakni Sidecar, Zero, Super Twin, Super Sport, Superbike, dan Super Stock. Cak, ternyata di pedok pun kita lihat ada yang bawa anjing, Cak. Lihat tuh, kocak ya. Santai banget ya di sini.
Asli. Ini Cak, saya lihat di sini ada dari Novax International. Nggak tahu ini siapa ya, kayak komponen spare part kayaknya ya. Sementara di kanan ini ada spesial, lihat nih. Tuh, ada CBR versi Valentino Rossi ya. Gila ya. Repsol. Tapi apa Cak, bisa ngelihat logo ini deket banget IWB di depan mata setelah kemarin Dakar. Jadi terima kasih buat Motul Indonesia yang mengajak IWB ke sini. Nah, ini ada motor lucu unik, dan sebelah kiri ini juga lihat nih, ada motor-motor yang sangat jarang ada di tanah air. Nah, oke. Yamaha R6 sepertinya dari tim Yamaha. Nah, jadi ini para rider nanti mereka fokus, dan memang gila Cak, IWB sempat interview ya tadi dengan salah satu panitia. Memang para pembalap di sini sudah siap mati kasarannya. Jadi mindset mereka adalah bukan untuk mati sih, bukan tentu saja, tapi mindset mereka adalah mereka punya, they have a double ball katanya. Ngerti maksudnya nggak? Sementara pembalap MotoGP disebut sebagai, ya tahulah, IWB nggak akan sebut di sini, tapi ketawa IWB. Sumpah, karena pembalap MotoGP Rossi pernah sempat kesini, dan sekelas Rossi aja mengatakan ini balapan gila ya, tanpa ada speed trap, zero speed trap. Jamnya ya, kasih Monster 35 pound sterling, yang hoodie-nya 60, jadi jersey-nya 35, hoodie 60, berarti 1,1 jutaan lah ya kira-kira ya. Wih, NSR 50, sadis Kang Mas, jarang ada ini. Wow, Shane Dawson, lihat nih, 50 cc nih Cak, tapi two stroke ya, tuh ya, unik banget sih ini, jarang punya ini. Dan nih Jepang tulisannya ya, NSR 50 cc, dan engine-nya juga, wah, made in Japan tulisannya tuh. Kelihatan nggak? Ini mataharinya kenceng banget sih, jadi agak susah kita ngelihat. Belakangnya yang keren. Tuh, belakangnya keren tuh. Nah, ini motor-motor diparkir. Ini para penonton dari Isle of Man ya. Motornya nggak ada beat ya, nggak ada aerox, nggak ada PCX, semuanya moge ya. Ini jalan kita menuju ke sirkuit jalan rayanya. Oke. Aduh, jalan kakinya panjang Kang Mas, sadis juga nih lokasinya. Ya seperti ini Cak, ini trotoar biasa, dan yang IWB Supras adalah sirkuitnya yang digunakan para pembalap itu tidak ada marka jalannya Cak. Jadi mereka harus benar-benar awas. Dan kemarin saya interview, yang menjadi masalah terbesar bagi para pembalap adalah ketika bayangan pohon, itu yang menjadi problem mereka. Jadi informasi dari pembalap sendiri, yang menjadi kendala bagi mereka adalah bayangan pohon. Jadi saking kencangnya motor itu, siluet pohon aja bisa mengganggu konsentrasi. Tuh motor-motornya Cak, tuh biar sampean tahu, biar jelajahi Isle of Man TT nih. Isle of Man TT, Isle of Man maksudnya, buat sampean tahu seperti apa kondisi di sini langsung direct ya. Lingkungannya, dan juga sebelah kiri sih parkiran Cak, sebelah kiri parkiran. Nah, ini kita mau lihat pada saat mereka ngeber motor. Jalan di perkampungannya Cak, perkampungan dari Isle of Man nya. Jadi IWB sih surprise-nya apa ya, rumah-rumah di sini kecil-kecil ya, cakep-cakep tapi kecil-kecil, nggak kayak di Indonesia gede-gede gitu. Ini nggak, mungil-mungil gitu. Kenapa ya? Orang bule kan tinggi-tinggi ya, gede-gede ya, tapi kok ininya rumahnya kecil-kecil ya Cak ya. Iya tuh kayak gitu. Bingung IWB sumpah, mungil-mungil Mas. Habis ini kita belok kanan ya. Cakep banget Mas. Motor nih, motor. Wih, banyak motor seksi di sini. Motor semua Mas, lihat tuh, CBR 1000, generasi yang memang legend, FZ6. Ada lagi motor di sana. Tuh, aduh lemes Cak, sumpah. Jauh juga ya tempat nontonnya, di jalanan. Gila, parah ini. Tuh, sama lihat motornya apa aja. ZX 6R, Harley juga ada, Kawasaki Z1000, 1250 KTM, Duke 90 ya, R1. Wah, GSX 1400, legend tenan Cak itu Cak.
MT Gesik R. Wah, seksi semua. Lihat nih. Wih, MT-01 ini garang banget ini. Sumpah ini. MT-125 ada juga di sini ya. Tapi kalau di Indonesia 155. KTM 1290. Lihat nih jalanannya. Dan CBR Variblade. Nah, Wasa, Cak Wasa ini, motornya Cak Wasa. Nah, ya kan? Udah lihat nih. Motor apa lagi? Sama komen yang tahu. Jadi ini adalah Kawasaki X 1400 nggak salah. Ya. Ini juga CBR Variblade, gila yang lama-lama malah banyak di sini ya. Lihat nih. BMW di sini udah kayak motor biasa ya. BMW 1000 ini. Kenapa kalau di Indonesia mahal banget ya? Ini ZX 10R generasi yang dulu 1300. Wih, cakep ini. Ya Allah, mantap tenan, mantap tenan. Wah, ini Cak. Ini Gesik S1000. Wah, hasilnya ganteng ternyata ya. Yang bikin IWB terkejut, Cak, ternyata di lokasi sudah banyak banget para penduduk setempat yang standby menunggu kedatangan motor. Jadi ada yang layah-layah di atas aspal, bahkan juga rebahan, kemudian juga mereka ada yang naik di pohon, bahkan ada juga beberapa tempat yang bisa dinaikin, mereka mencoba untuk naik. Mereka tidak peduli kondisi panas apapun, mereka tetap menunggu dengan setia. Luar biasa, Cak, ternyata. Tuh. Gila ya. Wow, keriuhan dari lokasi teman-teman. Nah, Cak, jadi ini, nah, IWB nanti akan lihat dari sini kecepatannya kayak apa kita akan lihat. Wonderful. Yes, absolutely very fast. Yes, I saw. Yeah. I think so. Yes, I'm curious how fast anyway. So it means here maybe 200 and I don't know 250 Yeah. or more. Nah, orang-orang yang menunggu sangat sabar menunggu datangnya Cak. Dari berbagai kalangan sih, dari muda, tua, sampai ada yang duduk tuh Cak, lihat tuh. Saya menunggu dengan sabar lewat, luar biasa ya. Untuk meminimasi impact benturan kalau ada kecelakaan, ternyata setiap tiang listrik itu dikasih kayak protektor ya, walaupun ya mungkin mengurangi dikit lah ya impactnya. Nah, ada protektor dari Motul dipasang, dan di sepanjang ini para penduduk desa yang punya rumah memang tidak diperbolehkan keluar. Jadi vibe-nya ini orang-orang yang memang memiliki nyali. Ya, ini kondisi di sini. Lihat nih. Ramainya orang-orang pada menunggu motornya lewat. Biasanya katanya helikopter udah deket tuh berarti motornya deket nih. Dan akhirnya helikopter berputar-putar di atas kita, Cak. Kabarnya jika helikopter sudah mendekat, ini berarti para pembalap sudah dekat. Dan ternyata memang betul, raungan suara motor dari jauh terdengar. Wah, gila. Aduh. Gini. Oh, ini nggak terlalu kenceng ya, ini masih kelihatan ini. Gila, Cak, IWB benar-benar kaget. Tidak nyangka sensasinya begitu kencang. Seperti kilat, pembalap diperkirakan pada saat melintas di depan kita sekitar 250 hingga 270 km per jam. Ngilu, Cak, karena jalannya sempit dan juga tembok semuanya. Braking area. Wah, braking zone. Woi. Lebar nih. Coba menuju ke sana. Angle yang lain. Tadi dari sana,
Sekarang kita dari sini. Wih, indah banget mas. Gila. Di depan IWB itu adalah treknya. Jadi itu sekarang jembatan sungai yang sangat bening. Lihat. Sungainya bening parah. Nah itu depan sana. Wow. Wih. Aspalnya mas, aspalnya selalu pertanyaannya kan sampai aspal nih, aspal yang biasa dan ya seperti ini aspalnya, bukan aspal sirkuit, bahkan nggak ada namanya curb atau apa, langsung trotoar dia. Nah ini garis marka jalannya biasa, ini jalanan yang biasa digunakan penduduk. Dan beberapa titik juga ada tambal-tambalan dikit gitu situ, lihat tuh. Nah ya kan, jadi kayak pasir gitu. Yang gila kan ya. Nyalinya mas. But is it possible we go here later? Yeah. Yeah, no problem, right? Yeah, Okay. Ini kita ada boot motul. Seng turun dia, seng braking. Lagi. Wah, sangar cak, anginnya beng beng. Nih ada yang lewat. Para pembalap harus menempuh jarak 67 km dikalikan 6 lap cak untuk kelas Superbike, dan akhirnya pemenangnya adalah Peter Hicksman. Sementara itu John McGuinness yang legendaris yang akan kita interview ternyata mampu bercokol di 5 besar. Luar biasa cak untuk pembalap usia 51 tahun. Yang IWB kaget cak, ternyata motor balapan yang digunakan oleh John McGuinness banyak bercak-bercak yang lengket, dan ternyata ini adalah bekas dari serangga yang terhantam motornya. Gila, parah banget di treknya. Kondisi motor setelah digunakan race Isle of Man TT. Banyak banget ternyata mas serangga-serangga, lihat tuh. Parah ya. Ini motor John McGuinness dari tim Honda Racing yang sangat banget ya kondisinya cak. Ini kalau pembalap MotoGP rewel mas ini. Ini jalanan biasa, gila. Serangga-serangga pada moncrot semuanya di sini. Lihat tuh atasnya tuh. Kelihatan nggak sampai? Kelihatan kan? Helmnya pembalap kayak apa gitu. Dan kondisi dari ini dia. Nah, kotoran semuanya, serangga-serangga. Kondisi dari banyak leleh mas. Lihat tuh, hancur sebelahnya. Ini normal sih, karena memang kondisi jalanan yang menggunakan slick ya, jalanan yang biasa ya sepanjang. Ini digunakan John McGuinness, dan ternyata kalau kita lihat cak, motornya ini menggunakan fairing yang berbeda, fairingnya udah lebih tinggi, katanya untuk tuck in lebih gampang, dan ini ada semacam apa ini, kayak cekungan gitu ya. Cekungan ini memang untuk mengalirkan angin ke atas, jadi biar nggak menabrak langsung ke badan dari pembalap. Ada perbedaan di sini, engine kill on off, dan ternyata untuk kelas ini kita melihat dengan Brembo, remnya, speknya ban Metzeler, dan untuk
suspensi TTX Cotride. Nah, ya kan. Seperti ini, ramai banget Cak di sini. Jadi mohon maaf kalau mungkin berisik. Nah, motornya seperti ini Cak. Bagian sampingnya menggunakan GB Racing ya. Speknya nyaris sebenarnya standar loh kalau kita perhatikan. Nih, bagian tangkinya berubah dikit ya. Tangki berubah. Bagian speedometernya juga sama, nggak berubah. Ini yang super stock, jadi nyaris yang mirip dengan aslinya gitu ya, nggak banyak perubahan. Ini 215 powernya dan samping-sampingnya menggunakan Akrapovic. Dan untuk swing armnya juga masih sama standarnya. Frame-nya masih sama, tapi ada hanger dari knalpotnya berbeda. Dan juga berbeda di bagian seat atau joknya. Seat joknya berubah, lebih panjang dia. Termasuk lampunya juga. Nah, lampunya juga berubah. Lampunya lihat tuh. Lampunya udah stikeran Kang Mas. Gak aslinya. Dan bagian belakangnya ini, nah sama sih, ini mirip dengan aslinya. Ya, untuk suspensi menggunakan Katek. Fairing-fairingnya juga sama, tapi ada tambahan di bagian sini. Jadi ada gripnya di sini. Ini buat gripnya. Kira-kira demikian. Jadi memang gak banyak ubahnya, super stock. Ini gila ya teman-teman. Mau tahu hampir standarnya. Kondisi ban setelah digunakan untuk race hancur ya, leleh. Padahal di sini hawanya dingin banget. Lihat bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini. Wah, lihat tuh. Banyak Cak. Rutuli Kang Mas, banyak Cak. Keren banget sih. Keren banget ini. Set kamera? No, like GPS transponder. Oh, I see. Okay. I thought camera. It's not for us. It's for the organisers. Oh, Every bike has one. Every course car has one. Okay. Marshals have one, so they can see monitoring. everywhere where everybody is. Okay. So they can make sure everything good. Yeah. So Okay. everybody's going the correct way, and if there's somebody, stop. I see. Okay. It's for I safety. see. For safety. GPS transponder Uh-huh. for us. Yes. Oh, this one also. Yeah. So that one for us. So we use that for data, so we can see speeds Okay. and position on the track. Okay. Analyze everything from that one. Analyze everything. Ada data. Iya, ini Cak. Ini untuk data logger di situ semuanya. Down there. Oh, data logger di sana. Data logging. So everything from throttle, engine speed, Okay. brake pressure, Okay. lean angle, rear wheel speed, front wheel speed, many things. So like braking zone, braking area. So that's why you know very well about the condition of the bike, yeah? Yeah. So temperature, coolant temperature, throttle here and throttle there. Okay. Sometimes because this is electric Okay. and not connected, Okay. no cable. Okay. So this is not necessarily this. So Okay. you can change. So maybe half. Here is maybe 1/4. Okay. 25%. You can change whatever you want. So different. Very flexible, yeah? Yeah, very. I saw that the brake thumbs brakes like MotoGP bike, I think. Is it based on request from the rider or Yeah, from the team? rider preference. Some have here still. Yeah, got Some it. have the thumb, and some have like that. But Okay. clutch goes up. Okay. And you can pull like that. So two. Okay. You have a clutch and a brake. The same. Sometimes some riders do that. Some riders do that. So this thumb riders to make easy for the rider for when cornering or Yeah, so it's mainly for Okay. wheelie. So the wheelie, press the brake, down. so to make respond quick, yeah, with that one, yeah. Yeah, so the foot is a little bit more difficult, especially When if you come in exit a turn and the feet is difficult to get. You can just
Yeah, thumb is always Okay, there. I got it. Okay, per stock ya. This is the stock. Ah, We are not allowed to use. We can't buy uh-huh. master cylinder. So this is the master cylinder, which is normally down there. Yes. So we make a bracket to, It change. to turn it into The a. position. Masih this? sering di sini, Cak. Oke, oke. Oh, See, this oke, one oke. is special. Oh, okay. So that one more special ya. Ah, okay, okay, okay. So Nissin brake. Nissan brake. So we have to. This is standard. This is bike. standard bike. Standard one is Brembo. Brembo, yeah. And this is Nissan. Nissin. So these factory Nissin Ah. calipers, master cylinder. No, Much more powerful. I thought Brembo. Everybody love Brembo, but Brembo. So this is factory Nissin. Factory Brembo is very similar, but because Honda and Nissin are like sister companies, I see. Honda own Nissin, so I we use see. Nissin. The question about the seat, why the change because of riders? Yeah, we have to change very fast. The standard seat is. It would take if a crash, or we have to take off on all the time. We have to remove many Okay. times. To make it simple, yeah. Make it easy. Yeah, to make it easy, Okay, okay, okay. Lightweight. Yes, lightweight, so yes. All the everything from the road go in the bin. Thank you so much, sir. Thank you. Very well information. Thank you so much. Jadi Cak, ini GPS dari panitia ya. Jadi posisi ridernya akan kelihatan di mana, sementara itu adalah untuk data logger semuanya. DP akan terangkan nanti. Jadi intinya adalah setiap putaran gas ya. Setiap putaran gas, setiap lean angle-nya akan kelihatan di mana posisinya. Jadi itu yang membuat para pembalap itu akan akurat gitu informasinya. Dapat informasi yang akurat, semuanya jelas. Sama pasti dengerin tadi ya. Intinya adalah gini, Cak. Semuanya itu elektronik. Jadi connection antara gas pun seberapa luas lebarnya, sudutnya akan bisa diatur. Dan juga thumb brakes tadi digunakan untuk pada saat motor wheelie. Jadi kalau menggunakan rem yang biasa di kaki, biasanya responnya akan sulit. Karena pada saat wheelie yang paling simpel adalah menggunakan tangan. Jadi ada thumb brake. Jadi pikir tadi thumb brake itu hanya untuk MotoGP, ternyata Isle of Man TT juga pakai. Ya, keren nggak sih? Dan akhirnya Motul Indonesia menggelandang IWB untuk menginterview John McGuinness, sang legendaris. Luar biasa, Cak. Hello, John. Yes. How are you? Fine, thank you. I'm from Indonesia. It's the first time I'm coming, so I'm excited to interview you. The first question about Isle of Man TT is the most dangerous race. Yeah. Do you have sometimes maybe suddenly scare, or how to minimize? Because we're human, sometimes we scare because this is very high risk. I get scared. I get a bit nervous. Obviously, I don't want anything to happen. And if anything happens, it's quite serious. So, but I only think about it at times. I want to get my helmet on and let the clutch out. I don't think about it then. I just think about enjoying the circuit. I enjoy think about hitting all the apexes, doing a good job, going as fast as I can, but as safe as I can. And there's lots of ways of looking at it. It is dangerous. People get hurt and worse, but we just sweep into the back of our heads, don't we? It's just that's concentration, yeah. Okay. Yeah, you don't have time to think about being scared. All right. So now you are 51. It is already, I think, old enough. Yeah. Of course, naturally, you will sometimes be the feeling little bit decrease. How the way you improve and maintain that kind of I feeling? just think that I get to ride some fantastic bikes. The bikes that we've got, the faith that Honda have got in me as well, they still believe I can do a good job. And I keep the fitness up. I ride my enduro bikes. I always think about it. I speak to my team. I try and do all the things I can to keep in a good shape. And at some point, I won't be able to withstand this pace. So and then I'll disappear gracefully. But at the minute, I can still hold my own. So I'll carry on. There's no magic wand. People don't have a handbook to do it. We all have our different ways of going about the business. But I just keep riding my bikes. I still enjoy it. When you're happy, you can ride fast. I see. CBR 1000 is
I think, very good Yeah, strong motorcycle. package, What is the most you like with the bike? It's reliability, really. The overall balance. The speed, the stability, the reliability, the confidence I have in the bike. I've never had any problems with this new CBR. Over the last couple of years, it's been an amazing package. And when you're sat on something that you have the trust in, then it makes my life a lot easier. Perfect. Thank you so much, John. Yes, itulah perjalanan IWB di balapan paling ekstrim sedunia Isle of Man TT Inggris ya. Dan apapun resikonya, yang penting adalah rasa bangga. Sayang Cak, di sela hiruk pikuk yang luar biasa, balap Isle of Man TT 2023 kembali memakan korban. Raul Torres Martinez, pembalap berusia 46 tahun, tewas saat balapan kelas Super Twin. Torres Martinez mengalami crash di area Alpine antara 16 hingga 17 mile dari garis start atau finish. Namun yang menarik adalah tahun ini dianggap sebagai tahun yang bagus karena hanya satu pembalap yang meninggal. Sebab tahun lalu ada 6 peserta yang meninggal. Maturun sekali lagi kepada Motor Indonesia dan juga buat sampean semuanya sudah menonton video ini, dan jangan lupa Cak, kalau sampean suka video sampean like, share dan subscribe. Aja lali sampean sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.